Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan pelajar SD di Kabupaten Sukabumi diduga keracunan usai mengonsumsi jajanan kerang. Bayi berjenis kelamin laki-laki dibuang seorang pria bermobil di sebuah masjid. Istri sedang berjuang mencari nafkah di Arab Saudi, seorang pria malah tega memperkosa putri tirinya yang masih di bawah umur. Seorang warga di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor kehilangan motor saat sedang berbelanja di sebuah toko bangunan. Pelaku diduga sudah mengintai korban sehingga leluasa membawa kabur motor saat korban berada di dalam toko. Hanya dalam hitungan detik, kawanan pencuri motor ini membawa kabur motor yang terparkir di depan toko bangunan di Jalan Raya Kiai Haji Umar, Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Senin siang. Dari rekaman kamera pengawas, kedua pelaku seperti pemain lama. Mereka berbagi peran, satu sebagai eksekutor dan satu lagi mengawasi situasi dari atas sepeda motor. Diduga kawanan pencuri telah mengintai korban saat masuk ke toko. Mereka memanfaatkan situasi sepi di depan toko karena pemilik motor sedang berbelanja. Korban baru mengetahui motor hilang usai berbelanja dan hendak pulang. Pembelinya juga lagi beli, datang, emang mungkin dia udah diintai juga sih, udah diikutin dari mana gitu. Nah si pembelinya lagi beli, ngasih motor ini, akhirnya ngelakuin aksinya lah bang. Jadi dia sempat lewat dulu, mantau dulu keadaan toko sepi. Akhirnya dia ngambil juga, terus posisi emang saya lagi di belakang buat nyiapin barang sebagainya. Dari situ di atas juga saya sempat ngeliat dianya tuh pergi bawahnya, tapi saya juga nggak mikir kalau misalkan itu motor pihak pembeli. Kasus pencurian sepeda motor di wilayah Cilengsi kian marak terjadi belakangan. Namun polisi terkesan belum bekerja maksimal karena pelaku terus beraksi. Warga berharap pihak kepolisian menggelar patroli rutin di wilayah rawan kejahatan dan menangkap para pelaku yang kini meresahkan warga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Informasi berikutnya, bayi berjenis kelamin laki-laki dibuang orang tuanya di depan pintu sebuah masjid di Desa Mangkurakyat, Kabupaten Garut. Bayi ditemukan warga dalam kondisi sehat dan kini dirawat di puskesmas. Setelah dirasa aman, pelaku meletakkan bayi di atas keset depan pintu masjid di Kampung Sentral Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Senin dini hari. Dari rekaman CCTV, pelaku adalah seorang pria. Ia datang menggunakan mobil berwarna silver atau abu-abu. Setelah meletakkan bayi, pelaku langsung bergegas meninggalkan area masjid. Beruntung bayi ditemukan warga dalam kondisi sehat. Meski berada di luar rumah selama lebih dari 2 jam, bayi berjenis kelamin laki-laki ini sehat dan saat ini dirawat di puskesmas. Kebuka ya matanya ya. Kita timbang dulu sayangnya. Polisi telah menerima laporan dan masih menyelidiki orang tua pembuang bayi. Kurang lebih baru 2 hari, perkiraan 2 hari dalam keadaan sehat, dan saat ini bayi tersebut dirawat di puskesmas untuk tindakan medis, dan langkah-langkah kita untuk polsek untuk melakukan penyisiran CCTV dan memeriksa saksi-saksi. Informasinya ada CCTV-nya pas saat si pelaku ini menyimpan bayi itu. Saat ini masih dalam pendalaman, lagi disisir oleh pihak Polsek dan Iden. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Garut juga melakukan pendalaman berbekal rekaman kamera pengawas untuk mengungkap sosok pembuang bayi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Seorang pria di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi tega mencabuli putri tirinya yang masih berusia di bawah umur. Pelaku mengancam korban dengan samurai agar melayani nafsu bejatnya. Pelaku melancarkan aksi saat ibu kandung korban sedang mengadu nasib sebagai TKW di Arab Saudi.
Pria berinisial DI alias Mamat pantas dihukum berat. Ia tidak hanya gagal sebagai seorang ayah, tapi juga karena telah merenggut masa depan putri tirinya. Ia diduga telah mencabuli korban pada awal bulan November lalu di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Kasus baru terbongkar setelah korban mengadu ke ayah kandungnya. Tidak butuh waktu lama, ayah kandung korban langsung melaporkan pelaku ke Kepolisian Resor Sukabumi Kota. Berdasarkan keterangan sementara dari pelaku, pencabulan dilakukan saat korban bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Untuk melancarkan aksinya, pelaku mengancam korban dengan samurai dan juga mengancam rekam aksinya lalu dikirim ke ibu korban di Arab Saudi. Terduga pelaku berinisial DIA alias MD, 44 tahun, warga Cisaat, Sukabumi, yang merupakan ayah tiri korban. Pengungkapan kasus ini berhasil kami lakukan setelah kami menerima laporan dari ayah kandung korban yang melaporkan aksi terduga pelaku, yaitu melakukan pengancaman terhadap anak di bawah umur menggunakan senjata tajam jenis samurai. Dari hasil pemeriksaan sementara, kasus dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap korban berinisial PA. Kepolisian Resor Sukabumi Kota menggandeng Dit Cyber Polda Jawa Barat untuk menyelidiki apakah pelaku yang sama yang mengancam anak dengan senjata tajam dan beredar luas di media sosial. Selain meringkus pelaku, polisi menyita ponsel, senjata tajam sepanjang 1 meter dan 1 potong baju sebagai barang bukti. Pelaku dijerat dengan pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara 5 hingga 15 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Karena pelaku merupakan orang tua tiri, ancaman hukuman dapat ditambah sepertiga. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.